Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donald Fikri dengan NIM akhiran 002 dari kelompok 13 tutorial PO2. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan tugas mingguan untuk modul 3 dan modul 4 pada shift 1. Nah, untuk soal pertama, soalnya tuh UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, untuk nomor satu ini kita kerjakan dengan software Microsoft Excel. Kita input dulu gambarnya ke sini. Nah, karena kita menggunakan metode forward pass, berarti kita menyelesaikan dari stage awal hingga stage akhir atau dari pabrik menuju pedagang. Nah, ini untuk yang pertama kita cari stage satunya terlebih dahulu atau X1-nya. Nah, untuk cara mengerjakan ini kita tinggal masukkan input data dari pabrik ke menuju kota 1 ini. Dari pabrik ke kota 1 ini sama dengan 15. Lalu untuk pabrik ke kota 2 itu 20. Nah, untuk mencari F1-nya itu kita cari dengan rumus minimal dari kota 1 dan kota 2. Kita pilih yang paling minimal, yaitu 15. Nah, karena hasilnya 15 itu berarti yang terkecil di kota 1, maka untuk hasil dari stage satunya itu kota 1. Nah, hasilnya ini itu 15. Nah, selanjutnya kita lanjut ke stage 2, di mana stage 2 itu dari sini menuju ke sini, yaitu dari kota 1 dan 2 ke kota 3 dan 4. Nah, kita kerjakan dengan untuk dari kota 1 ke kota 3 tuh berapa? 20. Kita tinggal masukin 20 plus ditambah nilai kota 3 kota 1 sebelumnya. Kota 1 sebelumnya itu 15. Berarti kita ini ditambah 15, lalu enter. Nah, untuk kota 2 juga sama. Kita tinggal ke bawahkan aja. Untuk kota 2 juga maksudnya sama, kita masukkan untuk kota 2 menuju kota 3 itu nilainya itu 22. Ini kita 22 lalu ditambah nilai kota 2 sebelumnya. Oke. Lanjut untuk dari kota 1 menuju kota 4, nilainya 24. Ditambah nilai kota 1 sebelumnya. Lalu untuk ini nilai dari kota 2 menuju kota 4 itu 19. Ditambah nilai kota 2 sebelumnya. Nah, untuk F2-nya sama, kita cari dengan nilai paling minimal dari setiap arah ke kotanya dengan rumus minimal 35. Ini sama dengan juga minimal juga 39. Nah, maka dari kota 1 nilai paling minimum itu kota 35, yaitu di kota 3. Berarti ini X2-nya itu kota 3. Lalu untuk yang di kota 2 yang paling kecil ke kota 4. Maka ini tuh X2-nya itu kota 4. Nah, karena kita di stage 1 nilai terkecil nilai paling minimal di kota 1, maka kita pilih di kota 1, yaitu di 35. Karena nilai terkecil sebelumnya dari pabrik di stage 1 itu kota 1, maka kita gunakan yang kota 1, bukan yang kota 2. Lanjut ke stage 3. Stage 3 itu dimana dari kota 3 dan 4 menuju si pedagang. Nah, untuk kota 3 ke kota 4, untuk kota 3 ke pedagang itu tuh nilainya sama dengan 16 ditambah nilai sebelumnya, kota 3 sebelumnya, yaitu 35. Nah, untuk kota 4 tuh 14 tambah nilai kota 4 sebelumnya, yaitu 39, maka 53.
Maka dari hasil nilai terkecil 5153 tuh ada di kota 3, maka hasil akhirnya tuh di kota 3 dan ini di kota 4. Ini pedagang ya, salah maaf. Pedagang, ini juga pedagang. Nah, dari yang terkecil itu di kota 3, maka kota 3 yang akan diambil. Nah, selanjutnya untuk keputusannya, kita masukkan nilai dari setiap stage-nya. Nah, untuk stage pertama sama dengan 15. Lalu untuk X2 itu sama dengan 35. Maksudnya itu salah, kota X1 tuh kita masukkan nilai ini, nilai kotanya. Sama dengan kota 1. Ini sama dengan kota 3. Dan untuk X3 itu pedagang. Nah, untuk biaya distribusinya kita tinggal tambahkan nilai dari pabrik ke menuju kota 1 menurut 3 dan ke pedagang. Berarti dari 15 ditambah 20 ditambah 16. Hasilnya 51. Sama seperti nilai akhir di stage 3. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2, soalnya tuh sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, ini ada daftar aktivitas proyeknya. Di sini kita disuruh menentukan jalur kritis menggunakan CPM dan hitung total waktu penyelesaian proyek. Nah, untuk nomor 2 ini kita selesaikan di software RStudio dengan PubGM. Kita ke RStudio dulu. Nah, untuk yang pertama kita disuruh melakukan load library-nya yaitu iGrep. Kita run aja. Nah, lanjut kita melakukan input definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Aktivitasnya didapat dari ini. Lalu untuk durasi diambil dari durasi tiap aktivitasnya, yaitu ini. Nah, untuk dependensinya ini diambil dari pendahulu, di mana ini tuh from A to B, berarti dari A ke aktivitas sebelumnya tuh B. Begitu. Ini kita tinggal run aja. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat grafik dari dependensinya dengan sintaks g grep underscore from underscore data underscore frame dependencies directed sama dengan true. Ini run aja. Nah, setelah membuat grafik kita disuruh menentukan jalur kritis dengan sintaks patch kurang dari all underscore simple underscore patch. Nah, dalam kurung from A to I, yaitu aktivitasnya dari A hingga I dengan modenya itu sama dengan out. Ini kita run aja. Nah, setelah itu kita menghitung durasi untuk setiap jalur kritisnya dengan sintak duration kurang dari safely dan kurung patch sama dengan koma function path-nya. Nah, di sini rumusnya tuh kita masukin sum, terus activities duration match sama aktivitasnya. Ini run aja. Nah, setelah kita hitung durasi untuk setiap jalurnya, kita akan menentukan jalur kritis, jalur dengan durasi terpanjang dengan sintaks critical path kurang dari names ini, lalu total duration yang kurang dari x duration. Ini di run. Di sini kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya dengan sintaks edge color
lalu node colornya, dan plot ukuran dari si node-nya atau edge-nya. Kita run, akan muncul grafik dari jalur kritisnya ini. Nah, lalu kita akan menampilkan hasilnya. Nah, untuk hasil dari nomor 2 itu yaitu di S2 yaitu 94 hari. Lanjut kita ke software POM-QM. Nah, untuk software POM-QM langsung kita pencet Project Management atau PRT atau CPM-nya. Kita pilih Single Time Estimate karena ini tuh masih metode CPM atau Critical Path Method. Karena kita ganti yaitu soal 2. Nah, aktivitasnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Ada berapa aktivitas? Yaitu hingga I, yaitu 9 aktivitas. Lalu kita klik OK. Nah, kita tinggal input nilai si activity time sama predecessornya. Activity time ada 8, terus ada 14, lalu ada 10, lalu ada 18, ada 22, lalu ada 16, ada 14, ada 9, maaf ini 14 ya, ini 7. Nah, untuk predecessornya kita ambil sesuai dari sebelumnya dari sini, karena yang atas tuh sumber jadi tidak ada predecessornya. Nah, yang B itu predecessornya itu A, untuk C itu A, lalu ini ada B dan C ke samping aja, lalu ada D, ada E, ada F dengan G, lalu H. Nah, setelah kita input activity time dan predecessornya, kita tinggal solve aja. Hasilnya itu 94 sama ketika ada di RStudio. Di sini juga kita bisa melihat grafik jalur kritisnya itu dari A ke B ke D, lalu ke E, lalu ke F, ke H, dan ke I. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di mana sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini kita disuruh menentukan jalur kritis dan perkiraan waktu, namun kita menggunakan metode PERT. Kita ke software RStudio dulu yang pertama. Nah, seperti soal sebelumnya, kita disuruh menginput aktivitas optimis, paling mungkin, dan pesimisnya. Jadi didapat dari soal aktivitasnya itu A hingga H, ya, optimis A itu 6 gitu. Seperti itu. Ini kita tinggal run saja. Nah, setelah menginput data aktivitas optimis, paling mungkin, dan pesimis, kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PRT, yaitu rumusnya A ditambah 4 paling mungkin ditambah pesimis dibagi 6. Ini kita run aja. Lalu kita di sini bisa mencari definisi hubungan antar aktivitas atau antar edge-nya. Nah, itu diambil dari sama yang tadi kayak dependence-nya, yaitu pendahulunya. Nah, ini nih. Untuk A itu predecessornya B, itu from A to B berarti. Nah, ini from A to B hingga G ke H. Ini kita run aja. Nah, di sini kita akan membuat grafik. Itu grab from data frame dengan direkturnya itu sama dengan true. Lalu menentukan semua jalur dari awal ke akhir from A ke to H mode out. Berarti dari aktivitas A menuju H. Ini kita run aja.
Nah, setelah menentukan semua jalur, kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur dengan rumus yang sama seperti ada di soal 2. Ini dia. Setelah itu menentukan jalur kritis, rumusnya masih sama, sintaksnya sama. Nah, setelah itu kita menampilkan grafik jalur kritisnya. Ini kita run. Nah, ini untuk grafik jalur kritis pada metode PERT. Itu dari A ke B, lalu ke C, lalu ke E, F, G, H. Nah, di sini kita tinggal tampilkan hasilnya saja. Berapa nilainya. Nah, untuk nilai dari metode PERT ini, hasilnya itu ada 80,5 hari. Kita lanjut ke software POMQM. Ini kita tinggal ke file, lalu ke new. Kita pilih triple time estimate. Kenapa? Karena kita menggunakan metode PERT. Ini kita bisa save atau tidak. Nanti kita ubah menjadi soal 3. Nah, untuk nambah aktivitas kita sesuaikan lagi dengan soal ada berapa. Sini aktivitas hingga H berarti itu ada 8. Ubah jadi 8. Lalu kita klik OK. Nah, sini kita tinggal input data yang ada di soal. Optimisnya tuh ada 6, lalu ada 8, ada 14, ada 12, ada 8, ada 6, ada 5, ada 4. Most likely ada 10, ada 12, ada 20, ada 18, ada 12, ada 10, ada 8, ada 6. Pessimis time ada 16, 18, 28, 26, 20, 16, 14, dan 10. Nah, lalu kita masukkan predecesornya langsung ke B karena A itu sumber. Ini A, predecesor B itu A, lalu predecesor C itu B, ini B, ini C dan D, lalu ini E, ini F, ini G. Nah, setelah kita input predecessor, optimist time, most likely time, dan pessimist time, kita tinggal solve. Dan hasil itu 80,83 yang hampir sama dengan di RStudio yaitu 8,5. Di sini juga kita bisa lihat grafik dari hasil perhitungan PRT-nya. Nah, di sini dari A ke B ke C, lalu ke E ke F G dan H, sama seperti yang ada di RStudio. A, B, C, E, F, G, H. Oke, jadi dari saya cukup sekian. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.